Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian produk-produk yang aku pakai selama bulan April kemarin dan aku suka banget, jadi favorit aku banget. Jadi aku mau kasih reviewnya ke kalian. Kalau pengen tahu produk-produknya apa aja, tonton terus ya video ini. Oke, langsung aja ke produk pertama ya. Produknya adalah ini, namanya adalah Makeup Forever HD Skin Matte Velvet. Jadi ini tuh adalah powder foundation. Kalau zaman dulu orang-orang bilangnya itu adalah two-way cake. Jadi di dalam satu produk itu tuh dia foundation yang bentuknya padat sekaligus powder juga. So the idea is you only use this one product as your complexion product. Jadi udah sekalian foundationnya, udah sekalian powdernya juga. Zaman dulu powder foundation itu atau two-way cake tuh bener-bener ngetop banget ya. Ini aku bilang zaman dulu, maksudnya tuh 10-15 years ago gitu ya. Kalau kita ngomongin foundation biasanya orang taunya ya powder foundation atau two-way cake gitu. Dan aku jujur tidak pernah terlalu suka banget sama powder foundation karena aku tuh gak terlalu suka finishnya gitu ya. Karena kalau powder foundation itu memang dia coveragenya biasanya bagus banget, terus udah gitu dia tuh kayak tahan banting banget gitu ya, maksudnya nahan minyaknya tuh biasanya oke banget gitu kan, nge-cover banget lah pokoknya gitu. Cuma aku nggak begitu suka finish itu yang terlalu powdery, yang terlalu matte gitu ya. Dan dulu itu powder foundation yang aku pernah coba gitu ya, itu tuh rata-rata ya finishnya tuh bener-bener kayak matte banget dan kayak aku ngerasanya kayak one dimensional banget gitu. Dan aku tuh nggak begitu suka karena aku lebih suka tampilan kulit yang lebih natural gitu. Nah, ada satu powder foundation yang aku lumayan suka yaitu MAC Studio Fix. Kalian mungkin ada beberapa yang tahu karena itu juga ngetop banget, dia legendary banget gitu ya. Karena dianggap salah satu powder foundation terbaik lah gitu. Sampai sekarang juga masih banyak yang suka sih. Nah, itu aku lumayan suka, lumayan cocok. Nah, tapi di usia sekarang dimana kulit aku tuh makin kering, mature, udah ada fine lines gitu ya. Aku tuh harus hati-hati gitu pakai MAC Powder Fix itu karena dia tuh kecenderungannya tuh agak sedikit bikin kering dan settle in the fine lines gitu. Nah, terus aku cobain lah ini yang paling baru gitu ya. Jadi Makeup Forever HD Skin Matte Velvet ini yang klaimnya adalah dia powder foundation tapi finishnya itu tuh enggak yang matte banget, atau maksudnya kulit tuh masih kelihatan ada glow-nya. And you know what? Waktu aku pertama kali coba, I was shocked karena emang beneran klaimnya itu gitu ya. Jadi of course kalau kita pakai ya dipegang gitu kulitnya, dia kerasa kayak pakai bedak gitu lah ya, bedak padat gitu yang dia memang coveragenya juga lumayan tebel gitu kan, lumayan high. Terus finishnya juga sedikit powdery, tapi ketika kita ngaca, apalagi ngelihat di kamera gitu ya, itu kulit tuh bener-bener kelihatan ada dimensinya gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak kita tuh cuma pakai powder foundation aja gitu. Kelihatannya tuh mungkin kayak a combination of liquid foundation and powder foundation gitu. Pokoknya bagus banget. Jadi dia kayak nyatu banget sama kulit gitu. Dan aku surprise karena jarang banget bisa menggunakan powder foundation yang finishnya tuh seperti itu. Jadi dia tuh bentuknya ya kayak bedak padat lah gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, terus di dalamnya tuh udah ada puffnya. Puffnya ini tuh ada dua sisi. Jadi satu sisi yang ini itu adalah untuk medium coverage, sementara satu sisinya lagi yang lebih halus dan ada tulisan Makeup Forever-nya itu untuk full coverage gitu. Jadi kalau kalian pengen yang medium coverage aja, pakainya yang ini. Kalau pengen lebih tebal lagi atau pengen lebih full lagi coverage-nya, bisa pakai yang halus ini gitu. Cuma yang aku udah cobain gitu ya, even waktu kita pakai yang medium coverage aja, buat aku sih coverage-nya tuh udah oke banget gitu ya. So I rarely use the full coverage one gitu karena menurut aku medium coverage pun udah nutup banget gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa dipakai dalam dua cara gitu ya. Bisa kita pakai ini aja, jadi setelah kita skincarean kita langsung pakai ini karena ini foundation sekaligus powder, atau bisa juga kita jadikan ininya tuh sebagai finishing powder. Jadi misalnya kamu pakai kayak aku sekarang nih, aku tuh tadi pakai foundation yang dia finishnya tuh lebih glowy gitu dan dia tidak terlalu full coverage. Terus aku timpa lagi pakai ini. Tapi karena aku nggak mau dia terlalu full dan nggak mau terlalu heavy, karena aku masih pengen tetap dapat si glowingnya dari liquid foundationnya, aku pakai ini pakai brush gitu ya. Jadi dia agak lebih tipis lah pemakaiannya. Kalau untuk daya tahannya, kalau misalnya ini aja yang aku pakai gitu ya, kayaknya dia tuh kurang nge-grab sama kulit aku gitu. Makanya pas udah berapa jam gitu, mulai ada beberapa area tuh yang agak
terhapus gitu ya, kayak udah mulai bolong kayak di hidung, di deket-deket mulut gitu. Tapi kalau misalnya aku pakainya over liquid foundation, karena mungkin dia ada something to grab onto gitu ya, jadinya malah lebih tahan lama kalau menurut aku gitu. Terutama sih untuk nahan minyaknya ya. Kebetulan kulit aku kan kering ya, nggak terlalu berminyak ya, malah ujung-ujungnya itu jadi lebih glowing gitu hasilnya. Tapi of course kalau kita mau lebih tahan lama gitu, ya bisa kita retouch lagi, reapply lagi gitu ya. Tapi sebenarnya dia lumayan tahan lama kalau misalnya kita pakainya tuh sebagai finishing powder gitu. Satu lagi, Makeup Forever itu dia shade-nya itu banyak banget pilihannya. Kalau aku sendiri yang ini aku pakai 1614. Jadi dia tuh ada yang neutral undertone, ada yang cool, ada yang warm gitu ya, macam-macam banget. Jadi kamu sebaiknya sih kalau menurut aku bisa kayak konsultasi ke BA-nya gitu ya, ketika kamu ke Sephora atau ke butiknya Makeup Forever untuk beli gitu. Tapi dia pilihan shade-nya tuh banyak banget, dan walaupun memang harganya nggak murah, tapi dia lumayan tahan lama gitu ya, karena sebenarnya dia nggak perlu dipakai banyak-banyak pun udah nutup banget gitu. Jadi apakah recommended? Sangat recommended, terutama kalau misalnya mungkin kalian kulitnya berminyak, kalian suka pakai powder foundation, sukanya yang dia matte dan nahan minyak gitu ya, tapi masih kelihatan glowing gitu complexion. Ini aku rekomen banget. Oke, dari makeup kita ke skincare, dan salah satu yang jadi favorit aku di bulan April kemarin dan masih aku pakai sampai sekarang adalah ini. Ini adalah produknya Skintific, namanya adalah Truffle Biome Skin Reborn Cream Gel Moisturizer. Mungkin kalian pernah lihat produk ini ya, seliweran di sosial media, dan pasti yang jadi daya tarik pertama adalah kita ngelihat kok bentuknya lucu banget gitu ya. Aku pun pertama kali tuh ngelihat produk ini, siapa ya ngepost ya, pokoknya ada orang deh ngepost di Twitter gitu, ih kok gemes banget. Jadi ketika kita lihat gitu si krimnya itu dari luar tuh dia bentuknya tuh bulet-bulet gitu ya. Jadi dia bukan krim yang homogen yang nyatu gitu, tapi dia kayak ada bola-bolanya, kayak ada bunder-bundernya gitu, yang ternyata setelah kita buka gitu ya produknya, dia itu adalah krim yang kayak di wrap around sama gel gitu. Jadi si krimnya yang kayak bola-bola putih itu tuh dia kayak suspended gitu ya di antara atau di tengah-tengah gelnya yang transparan, makanya bentuknya tuh jadi cantik banget. Nah ketika di scoop dari jarnya, dia si krimnya sama gelnya itu sebenarnya sih nyatu jadi satu gitu ya. Bisa aja sih kalau misalnya kamu pelan-pelan gitu ya, kamu keluarin, jadi biar dia bentuknya tuh masih agak bulat sempurna gitu. Cuma emang rada PR sih. Kalau aku sih kalau udah di scoop ya udah di scoop aja biasa gitu. Udah gitu diratakan ke tangan pakai jari-jari gitu ya, dihangatkan sedikit, baru di tap-tap dengan lembut ke wajah. Nah dia itu tuh sesuai namanya gitu ya, salah satu active ingredients-nya atau main ingredients-nya adalah white truffle extract. Jadi kalau kamu foodie kayak aku, jadi suka makan, pasti sering denger ya yang namanya white truffle. Jadi white truffle itu tuh satu jenis jamur gitu ya, yang sangat rare. Jadi dia tuh masih tumbuhnya tuh liar gitu kan, yang tumbuhnya itu tuh di musim-musim tertentu aja dan cuma di beberapa tempat aja gitu ya. Paling banyak sih di Italia gitu kan ditemukannya gitu kan, makanya harganya itu tuh mahal banget. Jadi bener-bener bisa kayak puluhan juta per kilogramnya, saking rare-nya itu tadi, dan banyak dicari sama orang. Jadi selain rare gitu ya, white truffle itu juga banyak dicari karena memang dia itu punya taste atau flavor yang bener-bener khas banget lah gitu ya. Aku sendiri pernah makan gitu ya, jadi pernah makan di sini di Indonesia di restoran Italia yang kebetulan waktu itu dia lagi menyediakan menu-menu pakai white truffle. Terus pernah juga waktu aku traveling ke Italia juga makan pasta yang emang ada white truffle-nya. Nah karena dia harganya mahal banget, jadi si white truffle itu tuh biasanya diiris tipis banget, bener-bener pakai shaver gitu loh, supaya nggak tebel-tebel gitu ya, jadi tipis banget gitu. Dan itu pun udah mahal gitu ya harga dishnya karena ada si white truffle-nya itu. Rasanya sendiri gimana ya, agak susah menjelaskannya ya, tapi dia tuh emang strong banget sih flavornya, makanya even tipis pun dia itu udah kerasa gitu ya, agak sedikit smoky gitu ya, ada sedikit earthy-nya gitu rasanya, tapi emang enak banget sih. Aku sih personally suka gitu ya. Nah tapi ternyata akhir-akhir ini tuh bukan cuma
cuma dipakai sebagai bahan makanan aja, ternyata white truffle sendiri tuh juga mulai banyak dipakai di produk skincare karena setelah diteliti dia punya beberapa benefit yang bagus untuk kulit gitu ya. Salah satunya dia itu mencegah aging pada kulit gitu ya, jadi mencegah munculnya tanda-tanda penuaan di kulit. Terus juga dia punya sifat yang melembabkan, jadi bikin kulit tuh kerasa lembab dan juga kenyal gitu. Selain white truffle, di dalamnya juga ada ceramide, ada hyaluronic acid juga. Terus ada beberapa ingredients yang sifatnya prebiotik juga, yang fermented gitu ya. Kayak misalnya ada lactobacillus, terus juga ada bifida ferment extract gitu. Nah, kalau dibandingkan sama moisturizernya Skintific yang ceramide, yang barrier repair gel moisturizer itu yang warna biru gitu ya, itu tuh kan dia teksturnya lebih gel, lebih ringan, cepat meresap gitu ya, jadi cocok untuk kayak all skin types, terutama yang oily. Nah, kalau yang ini secara tekstur kalau menurut aku lebih cocok untuk kulit yang kering, kombinasi ataupun juga yang mature, karena teksturnya itu dia lebih rich gitu ya, dan aku ngerasanya di kulit tuh lebih oklusif. Jadi aku pakai ini pagi mostly, tapi kadang-kadang malam juga aku pakai, dan entah itu pagi ataupun malam ya, aku ngerasa kelembapannya itu tuh cukup gitu ya, karena dia memang ya itu tadi gitu ya, jadi dia lebih walaupun dia masih ada gelnya dan ringan, tapi teksturnya tuh lebih rich gitu, dan memang di kulit tuh dia ya lebih oklusif. Dia aku ngerasa kelembapannya tuh benar-benar terkunci dengan baik gitu ya, dan bertahan lama gitu. Nah, tapi yang aku senangnya juga, walaupun dia lebih rich, lebih oklusif, tapi in general tetap merupakan moisturizer yang bisa dibilang ringan lah gitu ya. Jadi di kulit tuh nggak lengket, nggak peliket. Kan ada beberapa moisturizer tuh yang pas dipakai tuh kayak sumuk gitu ya kulitnya rasanya. Ini tuh nggak sama sekali. Jadi kalau mungkin kamu kulitnya nggak sekering aku pun, aku rasa kamu akan tetap seneng sih makainya, karena emang enak banget. Dan yang aku suka, it's a really good moisturizer, but it also gives my skin the smoothness. Jadi teksturnya tuh lebih halus, lebih kenyal juga. Aku ngerasa juga kalau lagi pakai ini, pakai makeup juga jadi lebih bagus tampilannya gitu. Jadi menurut aku ini bener-bener moisturizer yang oke banget. Oh ya, dia tuh ada wanginya sedikit gitu ya, tapi wanginya tuh soft, jadi kayak agak floral sedikit gitu. I don't mind it at all, karena kalian tahu sendiri kalau aku tuh nggak sensitif sama fragrance gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa fragrance di produk skincare itu malah sebenarnya kalau enak ya fragrance ya, itu menambah pengalaman pakai skincare yang jadi lebih menyenangkan gitu. Nah, jadi aku cuma kasih tahu kalian aja ya kalau ini ada fragrance-nya, just in case you're allergic to fragrance. But if not, kalau menurut aku sih ini nggak ganggu sama sekali gitu. Nah, kita udah ngomongin makeup, terus udah ngomongin skincare, sekarang giliran parfum. Jadi kebetulan bulan Maret April kemarin aku nyobain cukup banyak parfum, tapi ada satu yang mencuri hatiku, jadi aku bener-bener suka banget dan lagi sering banget aku pakai gitu ya. Parfumnya adalah ini dari Tambourines, namanya adalah Haystacks. Jadi Tambourines itu adalah parfum dari Korea ya, jadi dari South Korea. Kayaknya aku lagi mikir ya, mungkin ini adalah salah satu dari sedikit, I think this is the first South Korean perfume brands I've tried, I think gitu ya, karena aku nggak inget aku pernah nyobain parfum lain dari South Korea gitu. Tambourines ini tuh satu grup sama Gentle Monster, jadi Gentle Monster tuh lifestyle brand yang pokoknya lagi happening banget deh gitu ya, banyak yang beli kacamatanya gitu kan. Nah, Tambourines tuh salah satu brandnya mereka juga, dan waktu itu bulan Oktober tahun 2022 kemarin kalau nggak salah gitu ya, dia meluncurkan satu koleksi yang spokespersonnya itu adalah Jennie Blackpink. Jadi kolaborasi sama Jennie gitu, ada 10 fragrance-nya Tambourines, salah satunya adalah si Haystacks ini gitu. Jadi karena di dunia fragrance lumayan banyak yang ngomongin Tambourines ini, aku tuh cukup penasaran gitu kan. Nah, jadi kebetulan ada temenku yang dia tuh ngejualin parfum temennya gitu ya. Jadi temennya beli terus nggak dipakai, jadi akhirnya dijual, dan dia tuh jual yang ukuran 10 mili gitu. Jadi kebetulan dia jualnya tuh beberapa parfumnya Tambourines ini, terus aku beli semuanya karena aku penasaran. Dan kenapa aku beli semuanya juga karena dia ukurannya cuma 10 mili gitu ya. Dan 10 mili itu menurut aku ukuran yang sebenarnya cukup pas gitu ya kalau kita baru mau nyobain fragrance baru. Ya of course lebih kecil lebih murah biasanya gitu ya, tapi kan maksudnya
kalau misalnya dia segini tuh aku juga nggak terlalu merasa bersalah kalau misalnya nggak cocok gitu kan. Maksudnya ngabisinnya juga nggak lama, atau misalnya bisa aku kasihin ke orang gitu ya. Dan juga nyimpannya juga nggak terlalu makan banyak space deh. So I think this is the perfect size for me to try these fragrances yang kebetulan aku juga belum pernah nyoba sama sekali. Nah, dari semua yang aku cobain, nanti akan aku review semua kali ya, kalau kalian tertarik ya, ntar tulis aja di comment box di bawah. Yang aku paling suka adalah si Haystacks ini. Kenapa? Karena, oke, jadi aku tuh sendiri emang sangat suka parfum yang woody gitu ya, yang smoky, yang oud, yang agak Middle Eastern gitu-gitu ya. Tapi aku juga sebenarnya adalah penggemar parfum floral gitu. Aku memang nggak begitu suka floral yang terlalu manis gitu ya, yang fruity gitu-gitu. Tapi aku selalu seneng sama parfum floral yang clean, yang fresh gitu. Dan menurut aku, Haystacks ini adalah tipe yang seperti itu. Jadi, dia itu tuh walaupun floral, tapi jatuhnya tuh menurut aku agak sedikit spicy. Enak banget. Jadi spicy gitu ya, jadi kayak agak peppery dikit gitu, ada juniper berry-nya, jadi fresh gitu. Sama nanti lama-kelamaan tuh dia bunganya mulai muncul, yang aku bisa nyium sih kayak sedikit ada rose-nya dikit gitu ya. Terus nanti lama-kelamaan base-nya itu tuh lebih ke arah ambery woody gitu, walaupun sebenarnya soft banget sih. Jadi bukan ambery woody yang manis sticky gitu ya, enggak sama sekali. Jadi selama aku semprotin dan sampai dia benar-benar hilang dari kulit aku, itu aromanya atau misalnya vibe-nya itu tetap, menurut aku tetap clean dan cenderung ke skin sense gitu. Tapi aku sangat-sangat suka banget, karena menurut aku tuh kalau aku lagi in the mood untuk pakai parfum yang nggak terlalu heavy, yang nggak terlalu strong gitu ya, yang ya itu tadi gitu, yang skin scent dan fresh, this is the kind of fragrance I would want to wear gitu, karena dia tuh bener-bener yang tapi dia bukan skin scent yang terlalu, kan ada ya beberapa skin scent yang wanginya tuh sabun banget gitu ya, atau kayak laundry banget gitu kan itu juga musim gitu ya, kayak wangi-wangi fresh laundry gitu. Ini mungkin masuk ke arah situ sedikit, tapi nggak yang bener-bener kayak soapy banget gitu. Jadi masih ada kayak dimensinya gitu lah ya. So it's a little bit zesty, a little bit spicy, a little bit floral, tapi enak banget. Aku suka banget. Terus dari semua parfum Tambourins yang aku beli dan aku cobain, ini tuh kayaknya yang paling oke projectionnya gitu ya. Jadi maksudnya aku pernah dikomentarin juga pas aku pakai ini gitu, temanku tuh komentar, lo pakai parfum apa, enak deh gitu. Terus juga dia cukup tahan lama. Walaupun overall parfum-parfumnya Tambourins ini menurut aku emang nggak terlalu tahan lama sih sayangnya gitu ya di kulit. Cuma ini diantara yang lain paling tahan lama gitu. Jadi nanti again akan aku review yang lain gitu ya, tapi so far I really love this one. Nanti kalau misalnya habis kayaknya aku akan beli full size-nya deh. Oke, terakhir yang jadi favorit aku adalah ini newcomer di dunia beauty Indonesia. Namanya adalah Wonderlux. Nama produknya Ready Set Smooth Hair Perfecting Oil. Jadi Wonderlux ini emang satu brand hair care yang baru ya di Indonesia, dan sedikit bocoran ini tuh satu grup sama Azarin. Jadi udah pasti kualitasnya oke lah ya gitu. Wonderlux ini tuh baru satu produknya, yaitu oil ini. Jadi si hair perfecting oil ini tuh hair oil yang bisa macam-macam gitu ya dipakainya. Jadi bisa kita pakai di rambut yang kering. Jadi misalnya rambut kita belum keramas gitu kan, dan kita pengen, kan biasanya kadang-kadang ada beberapa rambut tuh yang kalau belum keramas jadinya tuh rambutnya berantakan, kusut, dan nggak nurut gitu ya rambutnya. Nah, ini bisa dipakein si oil ini untuk bikin rambutnya tuh biar lebih nurut. Terus atau bisa juga dipakai ketika rambutnya tuh dalam keadaan setengah kering, setengah basah gitu. Jadi sebelum kita hairstyling. Jadi entah itu misalnya kita ngeblow pakai hair dryer atau pakai catongan rambut tuh juga bisa pakai ini. Atau misalnya dipakainya itu di terakhir malah gitu ya. Jadi setelah kita rambutnya udah kering gitu kan, terus kita mau bikin dia tuh untuk lebih glossy, terus biar nggak banyak flyaways-nya gitu tuh bisa kita tetesin sedikit, terus kita dipakein sedikit di ujung-ujung rambut ya, di batang rambut gitu, biar dia rambutnya tuh lebih, ya itu tadi ya, lebih shiny, lebih glossy gitu. Oh sorry, ini juga bisa dipakai sebagai treatment juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau kayak overnight treatment, misalnya rambutnya lagi pecah-pecah banget, lagi kering banget, kita pakein ini agak banyak,
pakein di batang rambut, terus kita bawa tidur. Of course dialasin pakai handuk lah ya gitu ya, ininya si bantalnya, biar nggak kemana-mana. Abis itu besokannya kita keramas, itu juga dia bagus. Atau sebelum keramas, jadi nggak usah didiamin semalam ya. Jadi misalnya kayak ya 10 menit, 15 menit sebelum keramas deh kita pakai agak banyak gitu, kayak jadi masker gitu. Jadi emang bener-bener multifungsi banget. Nah aku sendiri yang paling sering aku pakai ini tuh adalah sebelum aku nyatok gitu ya. Jadi sebelum aku ngeblow atau nyatok gitu. Jadi aku pakein karena rambut aku kan nggak terlalu tebel ya, rambutku tuh lepek pula gitu ya. Jadi aku emang makainya nggak banyak-banyak, kayak cuma paling 2-3 drops aja, 2-3 tetes gitu. Tapi gila banget sih kalau menurut aku. Jadi aku ngerasa rambut aku bener-bener kelihatan glossy, shiny gitu setelah aku styling. Terus stylingannya tuh jadi lebih tahan lama gitu loh. Jadi aku catok gitu. Ini kebetulan kemarin aku nyatoknya gitu ya. Tapi ini aku nyatoknya tuh memang buru-buru, jadi makanya dia bukan yang curly banget gitu. Dan emang aku memang lagi nggak pengen yang curly banget sih, cuma kayak pengen wavy di bawah aja gitu. Terus ya udah aku keluar gitu kan. Terus kemarin tuh seharian aku kayak ada jalan kakinya, ada keringetannya, lembab gitu-gitu kan. Terus rambut juga udah sempet aku iket untuk mandi, kena air dikit. Tapi masih oke gitu ya, hairstyle itu masih bertahan lah kalau menurut aku. Dan rambut aku nggak kelihatan butek-butek banget, nggak kelihatan kusut-kusut banget. Walaupun ini udah 2 hari keramas, jadi ini terakhir aku keramas itu 2 hari yang lalu gitu. Jadi ini oke banget. Nah kalau kamu rambutnya itu panjang dan mungkin lebih banyak atau lebih tebel, kamu juga pasti bakal suka banget. Aku udah ngeliat kayak orang lain nge-review itu, ya jadinya tuh bagus ya, rambutnya tuh lebih glossy, lebih shiny gitu. Dan dia tipe hair oil yang nggak heavy, nggak lengket. Maksudnya ya lengket sih, lengket pasti namanya juga oil gitu ya. Tapi maksudnya bukan yang bikin rambut jadi way down atau jadi heavy gitu. Karena dia tipe dry oil yang lumayan cepat nyerap di rambut, asal ya itu jangan terlalu banyak aja makainya gitu ya. Dan wanginya enak banget gitu, jadi enak deh pokoknya. Wanginya tuh kayak floral, ada woody-nya sedikit gitu, so nice. Cobain, dan ini tuh harganya menurut aku affordable banget. Jadi kalau kalian emang tipe yang suka pakai hair oil, I think this is a must try. I really love it. Makanya masih banyak banget karena emang makanya sedikit-sedikit lah ya. Aku paling pakai kayak cuma 2 tetes aja sekali pakai gitu, tapi yes, sangat recommended. Sekian produk-produk yang jadi favorit aku bulan April kemarin. Kalau misalnya kalian tertarik sama produk-produknya, nanti akan aku tulis informasinya di bawah, belinya di mana. Kalau misalnya lagi ada promo juga nanti akan aku tulis di bawah juga. Kalian tinggal klik aja. Ada nggak sih produk-produk yang kalian udah cobain yang tadi aku mention? Boleh di-share pengalaman kalian gimana pakai produk-produk tersebut. Atau mungkin ada produk yang kalian pengen aku review, boleh juga disampaikan di comment box di bawah. Thank you so much everyone for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!